Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Kamu berasal dari dunia ini." Kata-kata ini cukup keras, tetapi sebenarnya Yesus tidak bermaksud menghina. Ia sedang mengajak orang-orang untuk melihat keadaan hati mereka. Orang-orang Farisi sibuk dengan aturan, kedudukan, dan penilaian manusia. Hati mereka lebih terikat pada hal-hal duniawi daripada pada kehendak Allah. Kita pun bisa seperti itu. Kita bisa terlalu sibuk mengejar uang, jabatan, kenyamanan, atau pengakuan. Tanpa sadar, hidup kita hanya berputar pada diri kita dan kepentingan kita. Lama-lama hati kita menjadi sempit, pandangan menjadi kabur, relasi dengan Tuhan menjadi jauh. Karena itu dalam kehidupan rohani ada tahap pemurnian. Kita belajar meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari Yesus. Pertobatan bukan sekali jadi, itu sebuah proses. Setiap hari kita dimurnikan. Lalu orang-orang mulai bertanya, "Siapakah engkau?" Itu pertanyaan yang sangat penting. Iman dimulai dari pertanyaan yang jujur, bukan pertanyaan untuk menjebak, tetapi untuk mencari. Dalam hidup rohani ada saatnya kita tidak lagi hanya menjauhi dosa, tetapi mulai sungguh ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Kita mulai membaca kitab suci dengan hati terbuka. Kita mulai bertanya, "Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku?" Dan menariknya Yesus selalu mengarahkan kita kepada Bapa. Ia tidak mencari kemuliaan dirinya sendiri. Ia menunjukkan jalan menuju Allah. Saudara-saudari, Yesus berkata, "Aku selalu melakukan apa yang berkenan kepada Bapa." Inilah puncak kehidupan rohani, hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Bukan lagi hidup menurut ego, bukan menurut selera pribadi, tetapi menurut apa yang menyenangkan hati Bapa. Yesus menjadi teladan kita. Ia tidak berjalan sendirian, Ia selalu bersatu dengan Bapa, dan karena itu Ia tidak pernah merasa sendirian. Saudara-saudari, kalau hidup kita selaras dengan Tuhan, kita pun akan mengalami damai yang dalam. Mungkin masalah tetap ada, tantangan tetap ada, tetapi hati kita tenang karena kita tahu kita berjalan bersama Tuhan. Injil hari ini ditutup dengan kalimat yang indah.
banyak orang menjadi percaya kepadanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dari hati yang terikat dunia kita dimurnikan. Dari rasa ingin tahu kita semakin mengenal Tuhan. Dan akhirnya hidup kita makin bersatu dengannya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.